Majlis zikir salawat yang sangat kami banggakan dan kami cintai kesemuanya saja rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di dalam hari-hari yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Dzulhijjah, Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya, anugerahnya, cinta dan kasih sayangnya, dengan salah satu ciri tandanya Allah mudahkan bagi kita semua, Allah bukakan pintu jalan untuk beramal soleh di waktu-waktu yang utama. Sebagaimana dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali, innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mali salih. Sesungguhnya bila mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan bagi hamba tersebut untuk melakukan amal soleh, amal kebajikan di waktu-waktu yang utama, di waktu-waktu yang mulia seperti pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala murka, benci, tidak senang kepada hamba, maka hamba tersebut akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keburukan, perbuatan yang menyia-nyiakan umur di waktu-waktu yang utama. Renungkanlah saat ini kita berada di mana, kita berada di bulan apa. Ternyata alhamdulillah summa alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya diparingi kesempatan urip teng dunia mangge menemukan, menjumpai daripada bulan yang mulia dan ditempatkan dalam keadaan yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, keranten sasi niki tasik melebet sasi Dzulhijjah, tidak bisa dilupakan sejarah napak tilas perjalanan hidup manusia yang menjadi kekasih Allah, Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam, yang dari perjalanan hidup beliau melahirkan dua ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Beliau adalah manusia yang langsung mendapatkan stempel dari Allah, manusia yang sukses karena sebab pandai bersyukur atas nikmat Allah, manusia yang tunduk dan patuh, nurut taat kepada Allah, mengutamakan perintah Allah daripada kepentingan pribadi, manusia yang pandai bersyukur dan bisa menjadi contoh untuk bersyukur kepada Allah untuk kita semua, bagi kita semua. Kata Allah dalam Al-Quran, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah walam yaku minal musyrikina syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sosok manusia yang sukses di dalam ketaatan dan syukurnya kepada Allah. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah, manusia ingkang memprioritaskan, mengutamakan perintah-perintah Allah daripada kepentingan pribadi, cinta, kasih sayang kepada keluarga. Beliau tanggalkan, beliau abaikan, bukan berarti tidak cinta, tidak sayang kepada keluarga, tetapi ketika berhadapan dengan perintah Allah, diabaikan itu semua, diutamakan perintah Allah. Walam yaku minal musyrikin, beliau tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Syakiran li'an'umih, manusia yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah.
Karena sebab Nabiullah Ibrahim tunduk dan patuh taat kepada Allah, memprioritaskan Allah, melahirkan rasa syukurnya kepada Allah dengan pengabdian yang sesungguhnya, ijtabahu, beliau dipilih menjadi manusia pilihan Allah, wahadahu, dan beliau menjadi manusia yang selalu mendapatkan bimbingan Allah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, lalu diberi kenikmatan dunia, namanya dikenang sepanjang masa kehidupan dunia, diabadikan dalam 2 peristiwa manasik haji dan ibadah wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan kelak beliau di negeri akhirat, di dalam negeri akhirat termasuk golongan kelompok orang-orang yang soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang mengikuti cara hidupnya, sikap hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Para rawuh ingkang kula hormati, keranten niki singkat, boten sadawa-dawa nggih. Pola niki grimis, pun ilang grimis e. Tasih. Nggih kapan tasih sabar mawon nggih. Nggih pun. Mugi-mugi rodok-rodok. Mugi-mugi diparingi radi terang nggih. Kita harus tetap menerima syukur dengan pinaringane Gusti Allah. Insya Allah menjadi obat. Oke, insya Allah menjadi satu keberkahan. Ini rahmat yang ingkang rodok diwedeni niki lho. Wedi gebles. Nggih Habib enak Habib. Ngiyup kula niki Habib. Nggih Kang sabar nggih. Karena ini bukan kehendak Ustadz Abdullah, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Mudah-mudahan menjadi takdir yang baik bagi kita. Sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Pun, para rawuh, terkait dengan perjalanan hikmah daripada perjalanan hidup manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, kula badhe nyampaikan 3 poin syukuran pada malam hari ini. 3 poin kesyukuran yang patut kita syukuri pada malam hari ini yang dikemas di dalam acara Majelis Sholawat Khairul Wasilah. Apa yang pertama? Poin yang pertama, syukur dengan berdirinya ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Ribatus Shalihin. Nih yang sudah kita lihat bangunannya ya. Alhamdulillah. Ini cahaya Pak. Niki damar ini, cahaya penerang terkhusus untuk masyarakatnya. Alhamdulillah ini tanah ditakdir dipilih oleh Allah menjadi tanah berdiri lembaga pondok pesantren. Patut kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ustadz Abdullah ya, beserta keluarga dan yang terkait dengan berdirinya lembaga pondok pesantren Ribatus Shalihin. Ribat itu artinya ikatan. Kalau di Tarim dan di Indonesia biasanya ribat itu ya pondok. Shalihin pondok, tempat pendidikan, tempat mengasah dan mengasuh ya, santri agar supaya memiliki ikatan dengan orang-orang yang soleh dan diharap semoga menjadi anak-anak yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdirinya lembaga pendidikan pesantren ini tidak serta-merta atau tidak hanya dari kemampuan pribadi Ustadz Abdullah, tetapi karena sebab adanya minimal 5 elemen masyarakat. Yang 5 elemen masyarakat ini harus bekerja sama, harus bersatu padu, bahu-membahu untuk keberlangsungan berdirinya atau berkibarnya dan berjayanya nanti di kemudian hari pondok pesantren. Pengen niku pondok-pondok kang gede niku dulur, seperti yang ada sekarang ini, Sukorejo, termasuk Blok Agung, Sidogiri, Ma'haduna Darul Lughah Dakwah atau Dalwah, itu berangkat dari pendidikan sederhana, kecil, di langgar, di musola, nyewa rumah. Abuya Hasan, saya yang tahu saja sudah nggih. Abuya Hasan tuh dulu nyewa 1 rumah. Nggak nyangka kalau sekarang pondok Darul Lughah sebesar itu.
Zaman kami tahun 89 kami mondok itu santri sudah 300 putra, 300 putri. Siapa yang nyangka tahun saat ini sudah mencapai 18.000 dengan 5 cabang pondok pesantren. Ustadz Abdullah alhamdulillah langsung pondok pesantren. Nggak nyewa, didukung dengan masyarakat. Makanya kesuksesan suatu perjuangan yang diperjuangkan itu karena adanya kebersamaan yang terjalin dengan baik. Nabi Muhammad kenapa tidak sukses di kota Mekah? Ya, tapi ini sejarah ya, perjalanan hidup, pelajaran hidup. Bukan Allah tidak bisa untuk membuat Nabi sukses mulai dari kota suci Mekah. 13 tahun beliau berjuang, beliau berdakwah. Tak ada perkembangan, hanya itu-itu saja mereka yang memeluk agama Islam. Kenapa? Karena tidak didukung oleh masyarakatnya. Pimpinan-pimpinannya lebih banyak menghalangi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Kanjeng Nabi tidak leluasa dulur. Ajengi berjuang mawon dihalang-halangi. Yang diganggu, yang disakiti, yang difitnah, yang diadu domba, yang diancam keselamatannya, yang akan di-sweeping. Ya. Yang akan di-sweeping dulur, ya Allah. Yang akan diusir, betul apa enggak? Loh, Nabi sudah mengalami terlebih dahulu. Karena apa? Hasud. Karena apa? Iri. Karena apa? Enggak sabar diuji oleh Allah. Didatangkan tokoh yang akan menyampaikan kebenaran, menyelamatkan umat manusia demi satu kebenaran yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Ya maklum manusia punya hawa nafsu yang cenderung tidak mau dengan kebenaran, apalagi setan. Nggih para Bu. Sehingga dihalang-halangi, fitnah. Luar biasa, tidak berkembang. Tapi itu pelajaran sekarang yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak lepas dari fitnah. Mula urip iki kanggo ngadepi masa. Kadung yang gelem ngadepi masalah Bu, mbok, yuk, Kang. Aja urip. Mati obiain wes. Kita pasti akan menghadapi masalah. Kulo kali panjenengan pasti ngadepi ujian. Kenapa nggih? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, kata Allah al-ayah. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan atau yang ada di antara keduanya. Untuk apa itu semua? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, memberi soal-soal, masalah-masalah ujian hidup. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya, yang paling bagus sikapnya, khususnya ketika diuji dengan perkara yang tak mengenakkan. Orang yang diuji dengan perkara yang tak mengenakkan, sakit hati, membalas dengan hal yang lebih parah lagi, berarti tidak sukses ini orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang mati-mati difitnah. Nggih napa nggih? Ini bahaya. Mulanya ayo umat Genteng dan sekitarnya yang berada di dalam barisan Majelis Khairul Wasilah tetap jaga ukhuwah nggih. Tetap bersatu padu. Tetap kumpul bersama ulama yang menyatukan umat, yang membuat kedamaian di antara umat, yang menyejukkan hati dan perasaan umat, yang mempersatukan umat, bukan yang mencaci maki, menjelek-jelekkan, menjatuhkan, apalagi memfit. Naudzubil Allah, mungkin selamat dulur, ini fitnah akhir zaman nih, yang memang sulit ini untuk dihindarkan, sulit, diatasi pun sulit dulur, illa hidayah minau, kecuali hidayah dari Allah. Karena kalau sudah terkait dengan hasud, kebencian, dibenarkan pun yang benarkan akan disalahkan. Maka hati-hati, kita harus cerdas. Kita nggak pernah tahu si fulan, si dia yang menjadi sumber. Jangankan orang Banyuwangi, yang di daerahnya kiai orang nggak ada tahu muncul. Seakan-akan tahu seluruh dunia, ulama dunia dari zaman ke zaman dilawannya, pendapatnya dilawannya. Ngakunya
dari kelompok kita Nahdlatul Ulama, NU, Ahlussunnah, tapi berseberangan dengan masyayikh-masyayikhnya. Mestinya sudah harus diklaim ini orang sudah bukan Ahlussunnah lagi. Ini orang sudah bukan Nahdiyin sudah. Ini orang sudah keluar dari manhajnya Syekhona Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang termasuk pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU dulu. Karena dari semenjak dulu yang tidak percaya bahwa satu kelompok tersebut bukan keturunan Nabi, ya orang-orang Wahabi, Salafi. Dari dulu mereka hadirin. Karena apa? Karena higit kebencian. Jangan sampai yang berkuasa anak keturunan Rasulullah dibantainya di Karbala, diusirnya dari Hijaz, diusir pindah ke Irak, pindah lagi sampai ke Madinah, pindah lagi akhirnya sampai ke Tarim, Hadramaut, Porawuh. Makanya ini umat yang merasa cinta, yang ingin kecintanya di akun Nabi Muhammad. Tidak sekedar kita mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi orang-orang yang dicinta Nabi Muhammad ketika didolimi kita biarkan, kita tidak ikut ya, menolong mereka. Hasya wakal, mau minta syafaat nanti di hadapan Rasulullah. Dan termasuk para pemfitnah, hati-hati. Ketika nanti di akhirat engkau minta syafaat kepada Rasul, Rasul akan berkata, kamu minta syafaat, kamu di dunia tidak percaya dengan anak keturunan saya, mau lari kemana? Gini apa enggak? Mau minta sama siapa? Kalaulah kita ini ya, cukuplah kita husnudzon, berbaik sangka, ya. Husnudzon saja tidak akan ada salahnya. Seandainya umpamanya terputus tidak benar dulur, maka kita tidak akan dosa. Tetap toh mereka orang yang Islam, orang yang beriman. Betul apa betul? Ini dengar apa enggak ini viral nih, viral gini sekarang ya? Dengar kan? Karena saya dapat informasi dari Ustaz Abdullah ada satu orang baru satu orang yang sudah kena pengaruh itu. Pokoknya daerah Genteng, saya tidak ngomong Genteng mana. Satu orang, mudah-mudahan yang hadir tidak termasuk. Harus cerdas nyingkapi Pak. Harus cerdas. Ilmunya orang Yahudi, DNA diperjuangkan, diminta pendapatnya ulama-ulama salafun soleh dibentalkan, bahkan sombong dengan dirinya sendiri. Seandainya ulama salaf semuanya sepakat tidak memungkotik nasab, saya demi Allah, saya yakin, saya berkata demikian. Jadi mengalai ulama-ulama dahulu. Nah, ini tanda nih kebobrokan dulur ya. Makanya harus hati-hati. Saya hanya mengingatkan, yang mau silakan, yang enggak mau silakan, masing-masing punya hak. Nggih. Karena kasihan umatnya Nabi kita ini sudah susah ekonomi, jungker walik. Nggih napa nggih? Wis mikiri medamel nek ana pengajian ya kumpul, ikut guru-guru yang mengajak dekat sama Allah, cinta kepada Rasulullah, rukun sesama umat Nabi Muhammad. Sisanya wis sibuk urusan dunia, urusan keluarga, selesai. Jangan ikut-ikut, tinggo ngopi biyen wis gesah-gesah urusan sehari-hari gitu biyen wis. Nggih. Pun kula namung ngilingaken, Kang purun diilingaken, Kang boten purun wallahu a'lam bissawab. Hadirin, ayo kita bersatu saling mendukung, khususnya ketika ada berdirinya pondok pesantren, semua lapisan elemen masyarakat. Siapa? Para dermawannya. Nih, penting. Satu lembaga kalau enggak punya para dermawan, para pendonatur, enggak akan maju, enggak akan berkembang. Nggih napa nggih? Karena yang namanya lembaga pendidikan pasti terkait erat hubungannya dengan yang namanya biaya, menyempurnakan fasilitas dan lain sebagainya yang terkait dengan fasilitas pendidikan pondok pesantren. Harus niki dulur. Alhamdulillah berdirinya lembaga pesantren ini karena ada orang yang dermawan, mewakafkan tanah. Betul Ustaz? Iya. Termasuk ini yang berbondong-bondong orang menyumbang. Alhamdulillah Beb, kayu datang, saya dapat cerita dari Ustaz Abdullah. Saya yakin Ustaz Abdullah jujur. Iya, enggak seperti saya jenengan kan masih ada rotok hapus-hapus itu. Nah, beliau guru kita, alhamdulillah Beb, kayu digampangkan sama Allah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus. Mudah-mudahan yang lain bisa investasi akhirat, nggih. Jangan dibiarkan dikasihkan ke Ustaz Abdullah saja, jangan dibiarkan untuk yang punya tanah saja, kita harus ikut andil. Karena banyak orang invest dunia supaya sukses, supaya dapat tambahan cuan, ya kan? Tapi kenapa yang akhirat ini kok tidak didermakan? Ingat, harta yang masih berada dalam genggaman kita, kang tasik wonten teng bank, kang tasik wonten teng dunia dados griya dados tanah, itu masih titipan dulur. Belum punya kita sepenuhnya. Belum menjadi harta yang sesungguhnya milik kita. Kapan harta itu ketika betul-betul menjadi milik kita?
Telu dawuh Kanjeng Nabi. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam suka berkata, ini dunia saya, itu dunia saya, itu ruko saya, itu tanah saya. Kabeh diaku-aku. Nang ngebang disebut kabeh, BNI 500 miliar, BCA 4 miliar, pokoknya miliar kabeh, terakhir bangkrut. Ya polane yang tahu nyumbang dulu, yang tahu sedekah, yang tahu zakat, ya yang barokah dunyane, nggih napa nggih? Ya Allah. 3 ya, kata Rasulullah SAW sering berkata Adam, yaqulu hadza mali wa hadza mali wa hal laka mim malika, tidaklah hartamu yang sesungguhnya milikmu itu illa min salas, kecuali 3, kata Rasulullah. Ma'akaltah, apa yang kau makan masuk ke dalam perut hancur, itu pasti milikmu. Wa malabista, apa yang kau pakai hingga usang, yang sekiranya dikasihkan orang lain tidak akan terima, itu milikmu pasti. Yang terakhir, mata sodakta, apa yang kau sedekahkan, yang kau tasarufkan di jalan Allah. Suami bekerja, mencari nafkah, diberikan kepada istri dan anak. Oh, ada kelebihan, dibantukan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, dibantukan lagi untuk pesantren. Nah, hadza lakah, ini hartamu yang sesungguhnya. Semoga kita bisa menjadikan titipan-titipan harta kita betul-betul menjadi milik kita. Mari, ini masih banyak, masih perlu melanjutkan dulur nggih. Saya hanya mengingatkan agar kita tidak menyesal di kemudian hari dengan harta yang kita genggam, supaya jangan sampai ini harta nanti akan berbalik menghujah kepada kita dan naudzubillah akan menjadi siksa nantinya pada akhirnya. Karena eman, karena mengikuti sifat kikir. Mulanya kita bersyukur dengan berdirinya pondok pesantren, berarti teng daerah niki genteng lan sekitare tasik wonten wong-wong kang loman, wong-wong kang dermawan. Alhamdulillah. Inilah pentingnya kita majelis. Semoga pondok ini terus berjaya di kemudian hari. Jadi berdirinya lembaga ini karena ada orang-orang yang loman dermawan, para pendonatur. Yang kedua, berdirinya pondok pesantren karena ada orang yang mau mengasuh, pimpinan dan para asatid yang siap untuk mengawal umatnya Nabi Muhammad. Nah ini, ustadznya sudah siap insya Allah. Berjalan akan terus ini pendidikan. Yang ketiga, ini pendidikan tidak akan berjaya, berkibar dan seterusnya tanpa adanya murid. Pondoknya gede, muridnya hengono. Ya upuk-upuk ustadznya tok dulur. Nggih kan? Maka adanya murid. Yang keempat pasti karena sebab adanya orang tua. Iya, orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Sehingga kalau ada yang dekat, kenapa nyari yang jauh, yang dekat dulu. Kalau sudah selesai tidak ada jenjangnya, lanjut sekolahnya di luar, cari yang juga ada pesantrennya. Baru, supaya apa? Ini pendidikan supaya terus berkembang. Toh manfaatnya kalau di satu daerah ada ma'had ramai makmur, insya Allah masyarakatnya akan mendapatkan cipratan baro. Pak, Bu, kulo singin nalikane mondok teng Dalwa. Saya tahun masuk 90 sebetulnya saya. Itu ya Allah miskin-miskin dulu tangga sekitar itu Pak. Barokah no pondok, ya saben Jumat kan libur anak-anak keluar. Jadi mereka membuka perekonomian masyarakat, jualan niki. Saiki sukses rame, mahal harta tanah di sana itu jadi mahal karena barokahnya pondok. Nggih dulur. Makanya insya Allah pondok itu akan membawa barokah karena sebab di situ pancaran ilmunya Allah akan disebarkan. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, ini lembaga tidak akan berdiri, tidak akan berjaya tanpa adanya dukungan masyarakat. Karena tonggo-tonggo yang dukung, masyarakatnya seneng boro pondok iki iso rame. Ya. Ramai dengan suara-suara dekir-dekirnya, suara-suara pengajiannya, seliwuran santri, seneng mereka membantu, bahu-membahu ketika kerja bakti. Mereka datang, para santri datang, muhibbin, para pecinta-pecinta datang semua. Lah kalau sudah 5 ini berjalan bersama-sama, diikat dengan kebersamaan untuk menyukseskan suatu tujuan, pasti sukses insya Allah dulur. Nggak kayak teneng Kanjeng Nabi, di Mekah tidak didukung, beliau hijrah ke kota Madinah. Kenapa kok sukses di kota Madinah? Membawa Islam, negeri kota pertama, negara Islam terbesar pertama, lalu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu semua karena sebab tokohnya, masyarakatnya. Ya,
semua lapisannya lebih banyak mendukung perjuangannya Rasulullah sukses. Ini pelajaran hidup. Memang dibuat seperti itu oleh Allah untuk menjadi contoh pelajaran hidup dalam kehidupan. Bulan Rawo kita jangan gampang percaya dengan orang yang omongannya ini kok ada sar, kok ada adu domba, kok ada fitnah. Yang dibilang suka membangga-banggakan, mengagung-agungkan leluhur. Pak, saya tanya sama sampean, menceritakan kebaikan leluhur boleh apa enggak? Ada dalilnya apa tidak? Kalau ngomong enggak ada berarti tidak paham hadis. Nabi mengatakan udhkuru mahasina mau takum, sebut-sebut, ceritakan kebaikan-kebaikan leluhur kalian. Bahasa keren sekarangnya leluhur lah itu. Ceritakan. Yang enggak boleh menceritakan jelek. Jeleknya tutup, urusannya dengan Allah. Yang boleh diceritakan yang baik-baik. Makanya orang Islam yang baik katanya Allah dalam Al-Quran, orang Islam serumongso awake ake dusone ake kekurangannya, dan orang Islam yang mampu menjunjung para pendahulu-pendahulunya. Quran gitu lur. Dituduh, difitnah, membangga-banggakan leluhur. Oh berarti tidak paham berarti orang-orang itu sama hadis Nabi SAW. Makanya di hall itu kenapa? Hallnya Romo Yahamid menceritakan. Ya, apa yang diceritakan? Perjalanan hidup. Kalaulah ada karomah ya 1-2. Tapi yang terpenting ada menceritakan kebaikan. Untuk apa? Utamanya untuk menjadi pelajaran hidup. Contoh bagi siapa? Keluarga, keturunan. Jangan cuma kita ini membanggakan leluhur tapi awak dhewe heng koyo leluhure. Ya salah kabeh to. Kita membanggakan mereka. Pertanyaannya apakah mereka membanggakan kita? Sementara perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan leluhur kita? Ini kan pertanyaan. Boleh membanggakan leluhur, tidak salah, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Menceritakan orang soleh, manhaj Quran. Yang tidak percaya buka surat Maryam. Oke, sampean buka surat Maryam nih dulur. Iya, bagaimana Allah menceritakan orang-orang soleh daripada para anbiya. Juga ada orang soleh seperti Siti Maryam, kan bukan nabi. Tapi wanita solihah, diceritakan perjalanan hidupnya. Gini apa enggak? Lemahnya Quran menceritakan leluhur, membanggakan leluhur dalam arti menceritakan kebaikan yang dituduhkan oleh mereka. Kitanya membangga-banggakan leluhurnya. Justru mereka yang menceritakan leluhurnya itulah sesuai dengan manhaj Qurani dan ajaran Nabi Muhammad. Yang tidak mau menceritakan ini, hallnya sepi, kok hallnya orang lain rame, kok jadi sakit hatinya. Lo salahnya sendiri, kenapa dari dulu tidak dibesarkan hallnya? Kan begitu. Baru sekarang ketika ada masalah hallnya dipaksakan ada, dulu-dulu kok gak ada. Adapun kok tidak diperbanyak. Dibenturkan. Wah ini sudah sedih Nabi Muhammad. Betul apa betul? Sedih. Pendahulu mereka sedih melihat keadaan di Indonesia. Makanya ini betul-betul kita harus saling menjaga keharmonisan, persatuan, kerukunan. Selama dia Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, nggih, leres. Imannya sama, kiblatnya sama, sudah. Perkara ada perbedaan, kalau ada kesalahan, tidak boleh ditutupi, salah katakan salah. Atau salah ucapannya, atau salah tuduhannya, katakan salah. Jangan diikuti kesalahannya. Loh tapi jangan karena kesalahan itu semuanya disalahkan hadirin. Ini yang salah ini. Yang masalah 1-2 individunya semuanya kena, dilibas semua. Allah miris, nangis kita ini dulur. Perjuangan yang diperjuangkan ulama dulu mempersatukan umat dipecah belah sekarang ini. Nah ini kan bahaya kalau ditempeli pihak-pihak kepentingan-kepentingan lain, iya kan? Ya tidak peduli, yang penting kepentingan saya sukses, saya dapat dunia, saya dapat bagian, tidak mau tahu hancur mati dikubur gitu mereka. Lah kita ini jangan mudah diadu dom. Ini saya ingatkan, betul Pak Rawo. Sampean renungkan sendiri sudah. Kalau saya kata-kata saya jangan diikuti, nggih. Saya harus sampaikan kepada umat Nabi ini sekarang sudah merambat ini ke arah timur ini. Siapa ya yang tidak ikut pengajian kayak sampean ini? Kalau kayak sampean ini kuat insya Allah. Yakin saya kuat. Buktinya khol Gresik tambah banyak. Nggih napa nggih? Ada yang hadir kan? Lebih banyak dari tahun kemarin. Tambah ngamuk koyo. Ngamuk toko kabeh wong-wong dulur. Karena Allah yang gerakkan. Iya kan? Allah yang gerakkan. Dikasih duit satu-satu berangkat ke sana. Bondo dewek sampai ada yang kecelakaan. Ya Habib siapa itu? Masya Allah. Insya Allah mati syahid beliau itu. Mudah-mudahan diterima amal solehnya di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang pertama Pak. Suwe nih Gus Dulur.
Kesuwen nggih kula singkat nggih. Wis pokoknya ayo ini pondok kita pikirkan bersama, kita dukung nggih. Ayo tanamkan saham Anda di sini. Berapa semampu jenengan, ora mokso. Nggih napa nggih? Mumpung masih ada penawaran dari Allah. Nih belum ada pavingnya. Nggih napa nggih? Nanti kalau sudah selesai semua, oh monggo tahun wingi aku nyumbangkan iso yo saiki kasep wis. Nah itulah ya penyesalan tidak pernah ada di awal cerita tapi selalu di akhir cerita. Hanya nyesel, oh mau gua pengen aku sing tuku sak semen kan aku melok jariah, wis marek pondok gak dibangun mana wis, ya nyari tempat lain ya. Nah ini mumpung yang ada, monggo para rawuh. Oke, yang pertama syukur berdirinya pondok pesantren, insya Allah akan menjadi kebanggaan Rasulullah, kebanggaan umat Nabi Muhammad, terkhusus untuk masyarakat yang ada di sini. Amin, Allahumma amin. Kalau singkat. Yang kedua, syukur yang kedua nopo rawuh, kita bersyukur kepada Allah khususin jenengan niki pecinta majelis sholawat khairul wasilah, bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghadirkan majelis di tengah-tengah kita, didukung oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih, pemikiran yang cemerlang untuk mempersatukan umat Nabi Muhammad di majelis khairul wasilah yang insyaallah majelis menjadi jembatan kita masuk ke surganya Allah. Karena mboten wonten, tidak ada balasan yang lain, keuntungan yang lain kangge tiang-tiang kang demen-remen hadir teng majelis. Tidak ada lain kata Rasulullah, ghanimatu majalis dzikri al jannah. Tidak ada lain untungnya orang yang hadir di majelis melainkan daripada surga. Surga. Mugi-mugi saged istiqomah nggih. Penting Pak, Bu, menjadi bagian di satu majelis yang baik, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan untuk cinta terus kepada Rasulullah, menambah wawasan agama dengan apa? Senang mendengarkan tausiah nasihat dari guru ke guru para rawuh. Penting Pak, karena ini benteng, ini kekuatan yang akan melindungi kita dari terkaman-terkaman apa? Terkaman serigala-serigalanya manusia, yaitu setan-setan yang senantiasa terus berusaha membisikkan dengan tipu dayanya, membisikkan dengan iming-iming fata morgananya. Nggih para rawuh, Nabi yang mengatakan setan itu serigala bagi manusia. Inna syaiton dhi'bul insan. Sak temene seton niku serigalae menungso, kadhibul ghanam kata Nabi, seperti serigalahnya kambing-kambing yang siap diterkam. Ia akan mengintai, ia akan siap menerkam. Siapa itu? Domba-domba yang ada di pinggir, yang lepas dari jamaahnya. Ketika nampak sudah ini jelas kena guys, karena dewean gak duwe bolo. Ya, selalu sendirian ndak mau ikut perkumpulan, pasti akan mudah dilumat oleh setan. Tapi kalau kita punya majelis, punya perkumpulan per minggu, ada yang per bulan, bukan cuma satu majelis khairul wasilah, ada kopi dakwah, betul? Apalagi teh dakwah. Ya campur kopi dakwah, teh dakwah podo ae itu lho. Itu aslinya majelis-majelis ya orang-orang soleh, alumni-alumni pesantren. Ya ngopi sak rokoke akhirnya berkembang menjadi majelis kopi dakwah. Berdiri juga kopi dakwah, monggo. Milik kita semua, nggih, bukan milik perorangan. Hanya saja alhamdulillah kita punya ya guru ustadz yang ditokoh-tokohkan. Nggih napa nggih? Rawatan niku dulur. Bu, ya ini yang kedua, yang terakhir Pak, nggih. Syukur apa? Syukur adanya karunia anak, nggih. Syukur adanya karunia anak. Soge, gak duwe anak. Sengsara. Mau kemana hartanya? Diwariskan kepada siapa? Betul? Satu, miskin melarat, tambah mana gak duwe anak. Besok nek loro sopo sing ngerawat. Betul? Tapi bukan masalah itunya, bukan masalah soge siapa yang mewarisi, bukan cuma itu, bukan masalah miskin, tidak punya anak siapa yang akan merawat. Yang paling penting adalah nanti siapa yang akan memberi syafaat, siapa yang akan mendoakan, siapa yang akan membela, kalau bukan karena anak-anak Makanya ananda yang dikhitan Ahmad Firdaus ya, ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Anak-anak yang berbakti karena sudah sukses ini, sudah menjalankan perintah Allah, orang tua rela ya, merelakan perintah Allah, mengorbankan sebagian dari anggota tubuh anak pun rela dikorbankan. Insya Allah di masa-masa yang akan datang ia akan selalu siap untuk berkorban jiwa raganya demi agama. Sekian dari kami, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, rodok dawa sepurone dulur. Maklum wis suwe ngisi negeri ini. Nggih pun, ini yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.